Halo para rebahanus, bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya di Red In Film. Sebuah film yang diangkat sebuah kisah nyata tentang seorang penipu yang masih muda berumur 17 tahun yang berjudul Catch Me If You Can tahun 2002, yang diperankan saudara saya Leonardo DiCaprio dan om jauh saya yakni Tom Hanks. Film ini sangat menginspirasi saya karena film ini bagus, hampir menginspirasi saya untuk melakukan penipuan untuk melunasi kas bom saya di warung Mbak Siti. Nah, daripada banyak sundogoro, langsung saja pasang handset Anda dan kencangkan katok pacar Anda agar tidak salah. Cikicro. We've only seen a handful of deserving gentlemen that has seen 57 names. Kisah ini akan berfokus kepada seorang yang tampan tidak ada tandingannya yang bernama Frank William. Ini orangnya. Dan kedua orang tuanya ada bapak dan ibunya. Mereka sedang menghadiri sebuah acara penghargaan semacam kumpulan orang-orang penting dan sukses di mana bapaknya mendapatkan medali penghormatan di kalangan orang-orang sukses dan sejahtera. To see my loving wife, Paula. Namun hal itu semua hanya mimpi, tidak bertahan lama, dan semua itu tidak jelas apa pekerjaan bapaknya ini. Ternyata si bapak menyembunyikan kondisi keuangan yang sedang kritis, mau mendekati bangkrut. Namun hebatnya dari keluarga ini, dia masih tetap menampakkan seolah-olah dia masih banyak uang. Dan seperti halnya tidak terjadi apa-apa, masih tertawa bebas sama istri dan anaknya. Suatu hari pada pagi hari, Frank dibangunkan bapaknya untuk diajak keluar rumah dan untuk memakai baju rapi. Namun hal kagetnya ini untuk dijadikan sopir pribadi. Namun si bapak ini tidak memiliki seragam dan si bapak ini berhenti di toko butik yang nantinya untuk meminjam jas hitam yang akan dikenakan oleh si Frank ini. Sempat ditolak karena tidak bisa untuk meminjam jasnya. Ternyata bapak si Frank ini sangat lihai sekali dalam mempengaruhi seseorang dan meluluhkan hatinya seseorang perempuan di mana dia menggunakan sebuah kalung berlian yang harganya tidak terlalu mahal. Akan tetapi jika digunakan oleh perempuan yang cantik, maka emas itu kelihatan lebih cantik. Namun karena bapak Frank bisa mengelola dengan kata-kata baik sebuah sugesti, maka siapapun yang mendengarnya akan terpengaruh dengan kata-katanya. Is this yours? Must have slipped right off your neck. Frank needs to borrow a suit for a couple of hours. Yang lebih menarik adalah si bapak berniat untuk meminjam uang ke salah satu bank agar terlihat orang yang kaya raya yang turun dari mobil yang dibukakan oleh supir. Namun padahal itu adalah anaknya sendiri sehingga pihak bank manajer pun langsung turun tangan untuk membukakan pintu masuk. Hal itu akan memperbesar peluang untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan jumlah yang sangat lebih besar. Bank in the world. Where's the asking is for you to help me beat these guys. Cukup cerdas dan masuk akal teman-teman. Yang perlu Anda ketahui, kesan pertama memang sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah kelompok atau komunikasi untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Hal tersebut pernah saya pelajari di masa kuliah terdahulu di zaman purba, yaitu cabang sebuah rebahan. Namun ini dulu di zaman purba, bukan sekarang. Bahwa dalam public speaking untuk berkomunikasi untuk menarik terutama gebetan Anda, yaitu membutuhkan 3 elemen penting untuk menunjang, yakni 1 visual, 2 vokal, 3 verbal. Verbal 7%, vokal 38%, namun yang paling tertinggi yaitu visual 50%. Visual ini berkaitan dengan penampilan yang mencakup postur, gestur tubuh, baju yang kita kenakan yang secara garis besar bisa diartikan dengan kata-kata terpenting, casing ataupun gaya. Hal ini yang diterapkan oleh bapaknya si Frank, di mana beliau tidak banyak gaya akan tetapi didukung dengan visual dengan kata-kata yang tepat dan menarik dan penampilan
dan menggunakan kata-kata rapi dengan siapapun yang mendengarnya ucapan kata-kata manisnya, maka akan terpikat dan untuk sulit menolak cintanya dan menurutinya. Namun sialnya kali ini bapaknya si Frank sudah tersandung kasus penggelapan pacar atau penggelapan uang. Sehingga bank di seluruh kota itu, penjuru kota Amerika, telah memblacklist namanya yang membuat beliau tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Walaupun sepeser pun di seluruh jagat raya bank kota Amerika. Alhasil dengan kondisi yang sekarang sudah di ujung tanduk mendekati kebangkrutan, beliau pun terpaksa pindah dan menjual mobil kesayangannya dan dia pindah ke sebuah apartemen yang lumayan kumuh dan sederhana untuk bisa bertahan hidup dengan keluarga kecilnya. Tepat di hari ulang tahunnya, Frank dihadiahi sebuah kertas cek rekening bank yang bertulisan namanya. Walaupun si bapak ini sudah bangkrut, namun betapa dia sayangnya kepada anaknya. Dia tidak mau melihat anaknya kesusahan sehingga sedikit uang untuk menikmati agar tidak merasakan susah juga seperti ayahnya. Namun pada intinya si bapak ini mengajarkan anaknya tentang sebuah pola pikir, bahwa dalam kondisi apapun kita harus berpikir positif dan jangan pernah merasa susah ataupun kesulitan ataupun merasa miskin. Namun Anda ingat sebuah pola pemikiran seorang itu, maka itulah yang dia dapat, seperti law of attraction, hukum tarik menarik. Singkat cerita, Frank pun diantar sekolah baru oleh ibunya. Frank menggunakan jas seperti biasanya di sebuah sekolah lamanya, sehingga hal itu memancing beberapa murid pembuli di awal dia masuk sekolah. Dengan kecerdasan dan karisma wajah si Frank yang diturunkan oleh bapaknya, Frank pun dengan keren mengaku dirinya adalah seorang guru yang akan mengganti untuk mengajar di kelas. Dan siswa yang ngebully pun tidak bisa berkutik untuk disuruh maju membaca buku pelajaran. My name is Mr. Abagnale. What's your name? Brad. Brad, why don't you get up here? I'll never come back to Sebulan setelah Frank berperan sebagai aktor guru pengganti, ayah dan ibunya dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberitahu hal itu kepada bapaknya. Namun bapaknya ini hanya tersenyum dengan kelakuan si Frank, yang bagi beliau hal itu bukan masalah besar. Singkat cerita, Frank setelah pulang dari sekolah mempergoki ibunya dengan laki-laki lain di kamar. Ketika bapaknya sedang ada di toko di mana sang ibu memberikan uang jajan dengan maksud memenjokkan mulut si Frank agar tetap tutup mulut. Faktanya si Frank paham betul kalau sang ibu berselingkuh dengan pria lain di rumahnya sendiri. Are you hungry, Frankie? That's right. He can buy looking for your father. Tak berselang lama setelah kejadian itu, bapak dengan ibu memutuskan untuk pisah ranjang ataupun ingin bercerai karena sudah tidak cocok, apalagi bapaknya si Frank sudah bangkrut dan si bapak Frank melihat kelakuan ibu sudah suka selingkuh membuat Frank harus menandatangani surat hak asuh dan disuruh tinggal dengan siapa. After the divorce. Dengan hal ini Frank terkejut, dia melihat keluarganya baik-baik saja, apalagi si bapak dan ibu tidak pernah bertengkar bahkan mesra di rumah, sehingga Frank memutuskan kabur dari rumah itu dengan menggunakan cek yang diberikan oleh bapaknya. Namun yang terjadi, dia bermasalah dengan pihak kereta yang membuat dia harus terusir karena memberikan cek tidak valid. Akhirnya Frank pergi ke kota yang menginap di sebuah motel untuk sementara waktu. Sehingga Frank berinisiatif untuk merubah nama dan tanggal lahirnya 10 tahun lebih tua. Dan juga manipulasi keterangan lain di kertas cek dan akhirnya ditukar. Sehingga Frank mendapatkan uang dolar berkali lipat dengan hasil keisangannya tersebut.
Akan tetapi ternyata tidak semua bank bisa mencairkan cek yang dibuat oleh Frank karena penampilan Frank yang kurang menarik dan kurang meyakinkan, sehingga dirinya harus mencari cara lain agar bisa mencairkan cek yang dibuatnya dimanapun dan kapanpun. Sampai suatu saat Frank pun tidak sengaja melihat seorang pilot turun dari mobil dan ditemani beberapa pramugari cantik, yang saat itu langsung terbesit di pikirannya bahwasanya dengan menjadi seorang pilot setiap orang akan kagum dan segan dan dihormati seperti seorang pilot yang sedang dilihat saat ini. I'm Frank Black from Monroe High School and Dengan mendatangi maskapai penerbangan pusat America Airways, dia mengaku seorang anak SMA yang sering menulis sebuah artikel di sekolah. Frank pun mewawancarai staf dengan menanyakan segala hal suatu tentang penerbangan, termasuk hal-hal detail tentang pilot penerbangan, yang intinya mencoba mencari tahu tentang penerbangan apa saja yang dibutuhkan seorang pilot untuk menjadi pilot. The only way to get one of those is become a real live pilot for Pan American. Have that when it's 3 years expired. Oh, thanks. And what about... Dengan modal seragam resmi dari seorang pilot, Frank pun berhasil mencairkan ceknya yang dia mau. Sampai saat ini bahkan manajer pun yang langsung turun tangan menanganinya sebagai suatu penghormatan atas kedatangannya Frank di bank tersebut. Got you a personal check? For airline personnel, we catch. Dari situ kreativitas anak cerdas ini semakin meningkat dan tidak lagi sudah menggunakan cek yang diberikan oleh bapaknya, melainkan membuat cek sendiri dengan mengetik sendiri, lantas mencopot sebuah logo pesawat mainan Amerika dan ditempelkan di cek tersebut untuk digunakan watermark logo cek buatannya. Dan seperti sebuah peribahasa bahwa sebatang pensil akan menjadi suatu mematikan jika berada di tangan yang tepat, apalagi di tangan John Wick, dan apalagi kertas cek buatan si Frank dengan cerdasnya bisa memilih seorang teller yang mudah dirayu, di mana Frank bisa berhasil mengalihkan pandangannya dengan menggoda dengan sebuah kata-kata, "Kamu memiliki mata yang indah," sehingga sebelum teller tersebut mengeceknya, dia sudah keburu pede duluan, yang membuat Frank berhasil mendapatkan uang tersebut. I'm sure you hear this all the time, but you're the most beautiful. Ketika Frank mencoba lagi untuk mencairkan uangnya di bank, Frank pun dianggap sebagai pilot yang menumpang ke Jepang. Tanpa banyak pikir, Frank pun langsung menjawab iya. Sehingga pertama kalinya naik pesawat duduk di tempat kokpit bersama pilot dan co-pilot sungguhan. What? Are you my dad head to Miami? Bertahun-tahun Frank menikmati cek palsu. Saat itu kita perkenalkan intelijen orang FBI, Carl Hanratty namanya, di mana cek palsu yang telah dibuat oleh Frank ternyata sudah ketahuan oleh sebagai besar Bank Amerika, sehingga pihak FBI terutama Carl untuk mengusut kasus ini dan mengungkapkan siapa dalang dibalik pembuat cek palsu tersebut. Did every bank read these numbers at the bottom of a check? Slide, using the Micker Inc. routing numbers at the bottom of those checks next weeks, which means our unsub can stay in one place. Saya berlanjut, pada saat itu Frank menemui bapaknya. Dia menunjukkan betapa suksesnya dirinya dan banyak uang, dan berharap si bapak dan ibu bisa kembali rujuk dan kembali menjadi keluarga yang utuh, sakinah mawaddah warahmah. Namun faktanya bukan masalah sekadar keuangan, tidak sesimpel itu, sehingga uang yang dimiliki oleh Frank tidaklah cukup ataupun berguna untuk membuat keluarganya kembali seperti semula. Since the day we met, she's so stubborn. The rest of us. Singkat cerita, Carl dan anak buahnya berhasil mendapatkan lokasi di mana Frank berada, yaitu di sebuah apartemen di pinggir kota, di mana resepsionisnya mengatakan bahwa orang yang dicari oleh Carl saat itu sedang berada di dalam kamarnya. Sontak dari itu, Carl langsung ke susu mendatangi kamarnya, di mana anak buahnya disuruh mencegah di luar kamar. Di situ ada Frank dengan santainya mengaku sebagai seorang dinas rahasia pemerintah yang bernama Brial, yang juga sedang mencari pembuat cek palsu tersebut. Frank pun langsung memberikan dompet yang berisi identitasnya Carl agar Carl bisa mengecek sendiri identitasnya. Namun belum sempat Carl membuka dompetnya, Frank pun dengan cepat mengalihkan pandangannya dengan menunjukkan seorang pria rapi kakek tua di luar.
di mana Frank mengatakan bahwa yang di luar itu adalah rekan dinas rahasia pemerintah dan bersama orang saksi yang akan dibawa ke kantor dengan mengatakan ciri-ciri yang dimiliki oleh pembuat cek palsu, yang padahal orang di luar tersebut tetangga kamarnya sebelah bersama dengan pamannya yang bermaksud untuk pergi ke rumah sakit. Your wallet. Well, tough luck, Carl. Di sini lagi-lagi kita diperlihatkan betapa pawainya si Frank, lihainya si Frank seperti belut William Abagnale. Dia begitu lihainya mampu menipu intelijen FBI yang profesional, bahkan bisa lolos pergi membawa barang-barang bukti sebelum Carl membuka isi dompet yang diberikan tadi. Kesalahan bodoh yang dilakukan oleh Carl ternyata dapat perhatian dari atasannya yang mengatakan supaya Carl berhenti ataupun tidak usah berambisi untuk menangkap si Frank, karena di luar sana masih banyak kasus-kasus penting yang harus ditangani. Namun karena Carl sudah merasa sangat dibodohin oleh Frank, coba Anda pikir siapa pelaku kriminal dan menunjukkan wajahnya diri sendiri kepada pihak berwajib dengan santainya mengobrol sebelum kabur. Namun hal itu yang membuat menjadi emosi dan merasa diinjak-injak sebagai intelijen FBI, di mana alasan itu yang membuat ambisi untuk menangkap Frank bukan kasus ini tapi demi harga diri sendiri. Sean. Position of being humiliated. Yeah, sure. Frank sendiri kembali menyamar sebagai murid SMA untuk mendapatkan informasi lain untuk mengenai perpilotan, di mana si staf kali ini lagi sedang tidak mood untuk diwawancarai akibat sedang dipusingkan oleh berita tentang seorang pilot maskapai memalsukan cek penerbangan di seluruh Amerika Serikat, dan di koran itu dituliskan bahwa pelaku sebagai penjahat udara yang mendapatkan julukan Jaspon Angkasa. Newspaper loves this clown. United, TWA, Continental, Eastern. Sebagai remaja yang masih berumur 17 tahun yang masih kanak-kanakan, Frank justru merasa bangga dengan julukan tersebut, di mana dia langsung menonton Jaspon di bioskop dengan uang yang dimiliki saat ini, dan dia pun langsung terinspirasi seperti James Bond berpenampilan dan membeli sebuah mobil yang mirip dengan mobilnya Jaspon di dalam film tersebut. Tepat saat malam Natal, Carl sedang sibuk-sibuknya sendiri untuk mencari informasi atau petunjuk tentang Frank, dan dia dikejutkan telepon dari Frank sendiri dan mengucapkan selamat Natal serta meminta maaf atas kejadian di apartemen tempo hari. Wouldn't look in your wallet. The same reason He's winning because they have Mickey Mantle. No one ever bets on the unit. Dengan hal ini langsung disimpulkan oleh Carl bahwa dengan Frank menelponnya untuk menemaninya bekerja, dan Frank bertujuan berteman karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, karena Carl berambisi menangkapnya. Carl saat itu berada di restoran di mana dia sedang disibukkan dengan nama Barry Allen, namun itu nama samaran yang dibuat oleh Frank, di mana waiter di kafe itu mengatakan bahwa Barry Allen nama dari toko komik superhero yang berjudul Flash, yang saat itu juga langsung Carl sadar bahwa yang sedang dicari kali ini ternyata masih anak-anak. got them all. What are you talking about? Alan. Hal itu membuat mempersempit pencariannya dengan mendatangi semua orang tua yang memiliki anak yang kabur dari rumahnya. Carl dan anak buahnya mendatangi ibu Frank yang sudah menikah dengan selingkuhannya. Dari situ ibunya menjelaskan kronologi kaburnya si Frank dari rumah. Hal itu membuat wajar si ibu dengan anak seumurannya, sehingga si ibu memberikan sebuah buku yang terdapat wajah Frank yang sangat jelas. Carl langsung yang di saat itu membuat terkejut karena akhirnya berhasil mengetahui identitas aslinya yang selama ini dicari. Frank sendiri sudah memiliki feeling kuat bahwasanya jika dia sudah mengetahui identitasnya
dan merasa semakin dekat menemukannya, di mana dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dengan membuat sebuah ijazah palsu dan mempelajari tentang apa saja yang dimaksud dengan organ tubuh yang diperlukan untuk menjadi dokter ahli. Emergency room supervisor for my midnight. In the past, they've always let me choose my own nurse. Membuat ijazah sendiri itu bagi Frank sangat gampang dan membuat leluasa untuk manipulasi nilai prestasi dan universitas mana yang dia inginkan. Sehingga direktur rumah sakit sendiri akan merasa terkesima dengan ijazahnya dan menjadikan Frank pengawas yang akan mengawasi para dokter dan para perawat di rumah sakit tersebut. Frank sendiri melewati cinta lokasi dengan perawat bernama Brenda. Ini bebenguk cantiknya, yang sering membantu memberikan informasi penting tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Frank. Di mana saat mereka berdua sedang melakukan pengencrotan di ruang pekerjanya, Frank pun dipanggil keluar untuk mengecek pasien yang sedang patah tulang. Dan Frank diminta untuk memberikan keputusan tentang apa saja daftar untuk melakukan kepada pasien tersebut. Okay. I think we should. Well, it was a bicycle accident. The boy told us. Hal itu jelas membuat Frank langsung mual dan keringatan karena ini adalah pertama awal Frank melihat darah dan tulang patah yang jarak begitu sangat dekat. Lantas dengan colok berkahnya Frank pun bisa mengeles agar bisa pergi dan membiarkan kedua dokter itu untuk menanganinya pasien tersebut. Have much need for me. Carry on. Di sisi lain, Cal menemukan bapaknya Frank dan membuat surat yang ditulis sendiri, yaitu berisi alamat Frank, di mana dikirimkan langsung kepada bapaknya, sehingga Cal langsung mencatatnya dan mendatangi apartemen. Ternyata Frank sudah pindah dan tidak tinggal di situ lagi, akan tetapi Cal menemukan petunjuk lain, yaitu sebuah ijazah kedokteran atas nama baru Frank yang terpampang jelas di dinding kamarnya. Hubungannya Frank sama Brenda pun semakin sangat dekat sehingga mereka berdua merencanakan ke jenjang yang lebih serius. Dan lantas Frank datang ke rumah orang tuanya Brenda, di mana ayah Brenda adalah seorang jaksa. Sehingga membuat Frank berinisiatif mengaku pernah belajar di Universitas Hukum agar bisa masuk ke bagian keluarganya Brenda. Where did you go to law school? Berkeley. Oh my, a doctor and... Are you a doctor or a lawyer? Well, before Karena sudah terlanjur mengatakan pernah sekolah Universitas Hukum, Frank pun belajar bagaimana menjadi seorang pengacara melalui buku dan rekaman video media yang berada di saat itu, sehingga Frank berhasil lolos ujian menjadi seorang pengacara dan resmi bekerja dengan ayahnya Brenda sebagai asisten jaksa di kantor beliau. Frank pun menemui bapaknya lagi bahwasanya Frank bentar lagi akan menikah dan telah resmi menjadi asisten jaksa. Dan sudah jelas memiliki masa depan yang cerah, sehingga Frank yakin dirinya bisa mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu. Sebenarnya niat Frank itu bagus, namun masalahnya itu tidak sesadar itu. Contohnya jika Frank beli mobil baru untuk bapaknya, akankah pemerintah tidak ragu dengan statusnya Frank yang saat ini, yang telah melakukan penggelapan pajak, apalagi dengan kondisi Frank yang memiliki uang banyak saat ini, bisa membuat bapaknya rujuk kembali dan berpura-pura bahagia seperti dulu. Tidak. Berpikirnya orang dewasa, faktanya lebih konflik yang Frank bayangkan. Meskipun dia memiliki segalanya dan mempunyai pekerjaan bagus, hasil menipu tentunya saja dengan kecerdasannya, itulah tidak cukup untuk mengembalikan keluarganya seperti dulu lagi. Come on, sit with me, have a drink. I'm your father. You can't stop. Frank pun menghubungi Cal agar berhenti untuk menangkapnya, dan Frank pun mengaku akan berhenti untuk melakukan penipuan karena Frank ingin menikahi Brenda, sehingga Cal bisa memahami situasi tersebut. Frank berharap Cal tidak usah berambisi untuk menangkapnya. Karena kerugian yang dialami oleh Cal, maka pihak berwajib tidak akan bermain-main.
hukum tetap berjalan, sehingga Carl mengatakan dengan tegas bahwasanya dia akan tetap menangkapnya Frank atas kejahatannya yang telah dilakukannya. For the last 2 months. What are we looking for? Engagement. Tibalah pesta pernikahan Frank, Carl pun berhasil melacak keberadaan Frank yang di situ Carl mengatakan kepada ayahnya Brenda bahwasanya calon suami putrinya adalah seorang penipu dulu. Frank dengan kedatangan Carl, Frank bergegas kabur dari sana dan Frank jujur kepada Brenda siapa jati diri sebenarnya. Jika Brenda benar-benar tulus mencintainya, dia meminta untuk mendatangi Bandara Internasional Miami 2 hari lagi dan dia mengajak kabur untuk berdua. But you have to trust me, Brenda. Do you trust me? Yeah. You drive this morning right here and you tell him to drive all through the night. Brenda, Akan tetapi tibalah saat hari H tiba, Frank menyadari bahwasanya Brenda berada di pengawasan FBI. Yaitu dengan kata lain Brenda tidak benar-benar memulai hidup baru yang diajak Frank untuk kabur. Don't you think we should spread it around? No, this is the exit. Men waiting for him here in Miami International. He's used it before. He knows the layout. Dia sadar bahwasanya di Amerika tidak ada lagi tempat untuk berteduh ataupun tempat aman untuk bersembunyi. Frank pun berniat untuk kabur ke luar negeri, yaitu ke Perancis yang menjadi kampung halaman ibunya. Dan dengan bermodal seragam pilot abal-abal yang dimiliki, Frank pun mendatangi universitas dengan mengadakan sebuah seleksi abal-abal untuk mencari pramugari yang akan magang di maskapai Amerika, dan Frank pun berhasil mendapatkan beberapa pramugari cantik yang nantinya akan digunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi dan para FBI yang menjaga di bandara tersebut. Come fly with me, let's take off, I get you up there. Tanpa ada seorang pun yang menyadari keberadaan Frank, Carl justru dihubungi oleh anak buahnya. Ada seorang yang mencurigakan dengan membawa sebuah mobil taksi. Setelah didatangi, ternyata sopir yang dibayar untuk memakai seperti pakaian pilot dan menjemput seorang yang bernama Hendrik. Pelesetan yang diberikan oleh Frank sendiri, yaitu Carl Hendretti. Bertahun-tahun di sana Carl kesulitan mencari keberadaan Frank, terlebih lagi atasannya meminta agar Carl sudahi saja untuk mengurusi kasusnya. Namun Carl justru mendapatkan petunjuk baru dari kertas cek baru hasil penipuannya, di mana mendeteksi sebuah percetakan terbesar di Amerika yang mengatakan bahwa kertas cek tersebut tidak dibuat di Amerika, hanya dibuat di Spanyol, Jerman, Perancis, tempat alat yang bisa mencetak tinta yang ada di kertas tersebut. Saat itulah Carl ingat dengan darah Perancis yang dimiliki ibunya Frank, sehingga Carl langsung meyakini jika ada di situ. Singkat cerita, Carl berhasil menemukan tempat tinggal Frank. Di situ ada tempat percetakan berukuran besar yang khususnya digunakan Frank, di mana Carl mengatakan di luar banyak pasukan polisi sudah menunggu, sehingga Frank diharapkan untuk menyerahkan diri dengan baik-baik dan tidak perlu kabur-kaburan lagi. Di momen ini kita akan diperlihatkan keakraban Frank dengan Carl meskipun mereka berdua terlibat kejar-kejaran seperti anjing dan kucing. Seperti "Catch me if you can", tangkap aku jika kamu bisa. Faktanya Frank dan Carl mereka memiliki ikatan hubungan tidak sekadar polisi dan pelaku kejahatan, melainkan mengetahui tentang kehidupan masing-masing yang membuat mereka merasa percaya satu sama lain. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di dalam pesawat kembali ke Amerika, di mana di situ Carl masih penasaran bagaimana Frank bisa mencurangi ujian pengacara secara logika, masih berumur belasan tahun dan tidak pernah kuliah hukum sama sekali. Frank pun mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaan tersebut asalkan mau membagi roti coklatnya, namun karena tidak mau dianggap bodoh dan dianggap tidak mampu mencari, Carl langsung menghabiskan roti coklatnya dan akan mencari tahu sendiri bagaimana Frank curang dalam ujian pengacara tersebut.
Frank pun bertanya apakah dia boleh menelpon bapaknya dulu jika nanti mendarat. Selama beberapa tahun di Perancis, Frank tidak pernah mengabarinya karena takut bapaknya mengkhawatirkan keberadaannya. Hal itu sontak membuat Carl terdiam karena si bapak sudah meninggal dunia akibat jatuh dari tangga, di mana hal itu sangat-sangat membuat Frank terkejut. Karena dibandingkan dengan orang lain, sosok bapak begitu sangat berarti baginya, karena dialah yang menyayanginya sepenuh hati. Frank pun meminta izin ke kamar mandi untuk muntah nangis untuk menenangi dirinya yang sudah kehilangan sosok bapak. Hal itu diizinkan oleh Carl karena Carl memiliki hati nurani. Ternyata Frank lagi-lagi berhasil mengebuli si Carl dengan kabur di celah kloset dan bertengker di atas kaki roda pesawat yang lantas dia turun ketika pesawat masih proses pendaratan. Dan Frank pun mendatangi rumah ibunya yang di situ sudah memiliki keluarga baru yang berbahagia, serta seorang anak kecil yang lahir dari suami barunya yang detik saat ini orang tua semacam Frank ini atau orang-orang tua yang ada di dunia ini yang memutuskan untuk bercerai, mereka tidak sadar jika ada yang harus dikorbankan perasaannya, yakni seorang anak yang tidak mengerti apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya. Atas tindakan wadulnya, Frank pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, di mana dia bertahun-tahun berada di penjara. Hanyalah Carl salah satu yang masih peduli dan masih rutin mengunjungi di penjara. Suatu hari Carl curhat dipusingkan oleh semua orang oleh seorang pemalsuan cek sama seperti kasus Frank dulu. Di mana Carl menunjukkan disitulah Frank langsung mengetahui detail mengenai jenis kertas tinta dan alat seperti apa untuk mencetak. Berkat dia bertahun-tahun melakukan penipuan, membuat Frank bisa mudah dengan mengetahui cara membedakan cek palsu dan cek asli dengan melihat saja. The numbers are always correct. It's definitely a teller, Carl. I mean, banks, they always use... Di saat itulah Carl itu memiliki sebuah ide berlian mengecek atasannya untuk yang dimiliki potensi Frank saat ini. Beliau memberikan kesempatan bebas asalkan si Frank bekerja dengan unit kejahatan uang FBI yang bekerja sama di masa hukumannya habis. Frank, we have the power to take you out. Berbulan-bulan bekerja di kantor FBI membuat Frank merasa jenuh, terlebih lagi Carl selalu sibuk saja dengan pekerjaannya tanpa bisa menemaninya. Yang padahal Carl salah satu yang dimiliki oleh Frank, di mana sang peninggalan bapaknya Frank sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri. Disitulah Frank nekat untuk kabur dengan cara menjadi seorang pilot dadakan lagi, dan aksinya tersebut diketahui oleh Carl yang mempersilahkan Frank untuk pergi. Karena jika Frank terlibat masalah, Carl tidak bisa lagi untuk membantunya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya, Frank kali ini berhasil mengalahkan egonya sendiri dengan kembali ke kantor. Di mana di situ ada Carl, lagi-lagi masih penasaran dengan bertanya bagaimana cara curang bisa lulus ujian pengacara sedangkan dirinya masih usia belasan tahun dan tidak pernah kuliah sama sekali. I didn't cheat. Dan kali ini Frank menjawab jujur bahwasanya Frank belajar 2 minggu penuh agar bisa lulus dengan nilai terbaik. Yang hal ini akhirnya membuktikan sebuah fakta menarik, bahwasanya Frank memiliki IQ tinggi dan kecerdasan di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Ini adalah foto Frank William Abagnale, lahir tanggal 7 April 1948. Karir penipuannya dimulai masih umur 16 dan berakhir sebelum usia 20 tahun. Selama masa penyamarannya, Frank berhasil terbang sebanyak 260 kali dan mengunjungi 26 negara. Dan bekerja dengan FBI, Frank memiliki kontribusi besar atas beberapa kasus penipuan paling terkenal di dunia. Dan sampai hari ini dia masih bersahabat dengan orang yang dulunya mengejar, yaitu Carl Hanratty. Tamat. Ending yang membagongkan.